Gabut Award dari PSI pada DPR, apa maksudnya, Bung Andi Budiman? Kalau ada orang, dia dibayar oleh masyarakat atau dibayar oleh institusi, kemudian dia tidak bekerja, namanya apa? Gaji buta kan? Itu yang selalu kita dengar dengan manggabut. Magabut, makan gaji buta. Magabut. Jadi itulah yang terjadi. Bagaimana mungkin ada sekelompok orang yang digaji dari uang rakyat, dari uang pajak kita semua, kemudian mereka tidak bekerja dengan baik. Tadi sudah disebutkan bahwa dari target misalnya, dari tahun 2015, semua target itu tidak tercapai. Jadi kalau misalnya 560 anggota Dewan ini bekerja di sektor swasta, dipastikan di 3 bulan pertama mereka mungkin sudah dipecat. Atau bahkan paling lambat 1 tahun. Bagaimana mungkin misalnya tingkat kehadiran itu adalah 40,1% rata-rata. Jadi kalau misalnya kita rata-rata setiap bulan, dari 1 bulan bekerja, rata-rata hanya masuk ke kantor 9 hari. Kalau di swasta ada orang berperilaku seperti itu, pasti sudah dipecat di minggu pertama. Udah kecatat oleh HRD ya. Betul. Kemudian, jadi gabut ini adalah makan gaji buta, itu ditujukan pada anggota DPR karena tidak menjalankan pekerjaannya padahal dia digaji oleh rakyat. Betul. Dan juga kita lihat misalnya dari segi kinerja. Di tahun 2015 dari 40 rancangan undang-undang hanya ada 4, 7,6%. Jadi kalau misalnya di kalangan swasta misalnya ada target kerja 100%, hanya 7,6%, pasti itu sudah tidak diperpanjang kontraknya. Bagaimana penjelasan untuk dari PSI kalau sebenarnya misalnya Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan PSI ini hanya cari sensasi aja? Boleh dibilang cari sensasi, tapi faktanya demikian. Alasan kenapa PSI berdiri karena justru adalah bentuk kekecewaan terhadap kinerja partai-partai lama termasuk juga anggota DPR yang ada sekarang. Oke, saya ke Bung Misbakun atau Bung Yoga saja. Bagaimana? Orang biasa dikasih award itu bangga. Apa Pak? Yuk, Mas Viva. Terserah di antara berdua siapa yang boleh duluan menjawab. Biasanya diberikan penghargaan ada rasa bangga. Apakah penghargaan makan gaji buta bagi anggota DPR itu membanggakan atau membuat Anda introspeksi? Yang harus kita buka itu adalah perspektif pemikirannya. Menyamakan DPR sebagai lembaga tempat bekerja itu adalah kegagalan PSI memaknai kerja politik. Memaknai bahwa DPR itu seakan-akan orang kerja di pabrik, datang jam 7, pulang jam 4. Kerja politik itu berbeda. Ada aturan yang ada di sana, ada undang-undang MD3. Indikatornya kan jelas, misalnya produk legislasi, contoh, legislasi. Tingkat kehadiran di legislasi itu bukan sebuah target yang harus dicapai, tidak. Ada pemerintah dan DPR memutuskan bahwa ada daftar undang-undang yang harus diselesaikan, yang masuk list prolegnas prioritas. Totalnya ada 200 lebih. Tetapi ada prolegnas prioritas yang di masing-masing itu dikirimkan kepada komisi-komisi. Oke, Bung, jadi kalau begitu Anda tidak merasa bahwa kinerja DPR itu tidak bisa hanya dilihat dari produk legislasi ada dan tugas tingkat kehadiran. Kemudian rapat dengan mitra kerja. Kemudian ada fungsi penyusunan anggaran. Kemudian ada dia kerja harus ke konstituen, kunjungan kerja spesifik dan sebagainya. Lah, ini yang harus dipahamkan. Jangan kemudian menyamakan perspektif rendah seperti itu seakan-akan DPR itu kerja. Sama kemudian pembentukan undang-undang itu kan sama. Tidak bisa DPR membahas sendiri tanpa kehadiran pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak hadir, apakah rapat itu kemudian berjalan sendiri? Kalau misalnya dalam rapat-rapat sidang paripurna misalnya begini, undang-undang yang kan selalu ada tanda kehadiran, tanda tangan. Ya. Kan itu kan juga untuk pada saat yang sama, coba berapa orang yang sedang melakukan kunjungan kerja spesifik? Orang yang sedang melakukan kunjungan kerja komisi. Ketidakhadiran ada alasannya. Tidak hadir di komisi rapat paripurna 3 kali, dia dapat peringatan. Kalau begitu singkat saja dari Bung Misbakun, apa indikator kesuksesan atau keberhasilan DPR? DPR, coba hal-hal yang penting bagi negara, APBN selesai. Oke, APBN. Undang-undang yang pemerintah minta ratifikasi diselesaikan, selesai. Dalam masa-masa yang pendek, coba kunjungan kerja ke masyarakat. Buktinya banyak anggota DPR yang masih terpilih. Artinya apa? Ukuran kinerja DPR itu adalah di depan rakyatnya. Di depan para pemilihnya. Bukan di depan PSI. Itu loh. Di depan rakyat Indonesia. Kalau mereka masih dicintai oleh rakyat dan pilih kembali, itu yang menentukan. Rapot DPR itu di depan rakyat pada saat dia nyoblos itu. Tapi apakah yang dipesankan oleh Ketua Umum PSI tadi cukup mewakili perasaan banyak publik Indonesia? Pertama, kritik PSI itu kritik terhadap struktur ketatanegaraan, ya ini DPR. Bukan kritik terhadap Golkar, bukan kritik terhadap PAN. Itu adalah narasi publik sesungguhnya bahwa kritik terhadap DPR itu
menjadi kritik yang masif terhadap publik. Tapi ruang koreksi itu cenderung tidak digunakan DPR secara kelembagaan. Dan kalau kita mau jujur, Mbak Rosi, ada 22 orang anggota DPR sejak 2014 sampai saat sekarang ini yang ditetapkan tersangka oleh KPK. 2 adalah pimpinan dari DPR secara kelembagaan. Jadi menurut saya ini adalah persoalan yang paling fundamental. Tadi sudah dipaparkan data secara statistik, pencapaian kerja, persoalan kasus korupsi, kurang dari 50% anggota DPR tidak melaporkan laporan kekayaannya kepada KPK. Itu adalah narasi-narasi yang wajar saja kemudian PSI sebagai partai baru mau menawarkan sesuatu yang berbeda kepada voters atau pemilih. Terlepas itu dari PSI, sesungguhnya Anda ingin mengatakan itu sebenarnya pesan publik. Ya, itu adalah pesan publik. Narasi dari banyak orang sebenarnya tentang DPR. Betul sekali. Kalau kita lihat banyak perkara misalkan saja, begitu banyak orang ingin Setia Novanto mundur sebagai ketua DPR. Ratusan ribu orang memvote change.org, itu kan kemarahan publik sebenarnya. Atau ketika Setia Novanto berpura-pura tertabrak mobil dan kemarahan itu disampaikan begitu banyak meme yang meluas, itu kan narasi publik sesungguhnya.